Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Boleh semuanya sorakan shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa hadir lagi di ibadah online kita. Saya percaya semuanya sudah mempersiapkan hatinya. Persembahan yang terbaik buat Tuhan kita pada hari ini. Mari saya ngajak semuanya arahkan hatinya. Sebab kita datang di hadirat Tuhan. Sebab kita perlu Tuhan yang hidup. Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Mari arah hatimu. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Dia. Kita percaya Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang luar biasa. Yang memenuhi hati kita. Yang memenuhi setiap keinginan di dalam hidup kita. Mari saya ngajak semuanya sembah Dia. Bawa persembahan yang terbaik. Ini kami Tuhan, ini persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau masih melihat hati kami yang setia, yang datang membawa persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Bila setiap mulut kami memuji-Mu, bernyanyi kemenangan buat Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku.
rasakan hadirat Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, yes, ku rasakan kekudusan-Mu. Shalalalalalalalabashanda. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, naikkan syukurmu, menyembah Dia, memuji nama-Nya.
percaya, sebab kami percaya Kau satu-satunya dalam hidup kami. Oh, apa yang kami keluar dari mulut kami percaya ada berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Ada mukjizat-Mu di dalam hidup kami. Ada pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab semua orang kami percaya, semua orang akan mengaku Kau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi menikmati Kau Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati kasih. Sebab hati kami percaya sungguh-sungguh padamu Tuhan Yesus. Nikmati kasih Tuhan. Yesus. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Benar itu tak bertelu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari satu suara katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah
kasih Tuhan, kami mau mengatakan Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik, kami mau terima sukacitamu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Dia baik, mari kita terimakan sukacita pada Tuhan. Haleluya. Cipta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semuanya haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu sukacita, sukacita surga nyata. Mari satu suara katakan, terima sukacita surga. Yes, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi katakan, terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Yes, taklukkan badai yang bersemuanya katakan. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
dan kehidupan. Kau beri kekuatan. haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima sukacitamu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami juga menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, yes. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami ada Tuhan sampai hari ini. Semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih berpenyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya umat-Mu tempat ini Tuhan, merasakan kasih dan kemurahan-Mu tak pernah habis-habisnya Tuhan. Kebaikan-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau teramat baik Tuhan, menuntun umat-Mu tempat ini Tuhan. Semakin kuat dalam apapun Tuhan, kondisi yang apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau semakin kuatkan umat-Mu Tuhan, semakin bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, maka kuasa dan mujizat-Mu akan terjadi di setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kami percaya juga bangsa ini mendapatkan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, berlipat-lipat ganda Tuhan di dalam nama Yesus. Bangsa ini akan bangkit Tuhan, dari akan pemulihan terjadi atas bangsa ini, kesembuhan terjadi atas bangsa ini. Bahkan kota kami dimenangkan oleh Engkau, bahkan presiden, wakil presiden kami Tuhan diurapi oleh Engkau Tuhan, diberikan kekuatan hikmat Tuhan dari Engkau Tuhan, untuk Bapak memimpin bangsa ini. Keadaan yang terjadi ini Tuhan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Pirip Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dia, berikan dia kekuatan, urapan-Mu Tuhan turun atas hidupnya Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk mengembalakan jemaat-Mu di GBI Petra Tuhan. Kau juga berkati Tuhan Bapak Bona Tuhan sebagai wakil gembala Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyatukan mereka berdua Tuhan. Sehati sepikir Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan siap Bapak, hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat pelayanan Tuhan di pagi ini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Semakin kami mempermuliakan nama Engkau Tuhan, semakin kami meninggikan nama Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan juga siap pengerja-pengerja Tuhan, kami percaya Tuhan, satukan kami di dalam tari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak saat ini Tuhan, kami siapkan hati Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami sangat membutuhkan akan keberadaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau terus menyertai kami, membimbing kami, mengajar kami, bahkan Engkau menuntun kami untuk kami boleh tetap berjalan di dalam kuasa hadirat-Mu. Kami percaya Bapa, Allah yang kami sembah itu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan. Dan kiranya sebelum Engkau mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau belum membuka lakon yang terbaik. Biarlah Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada.
urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, dan biarlah kami boleh duduk diam menikmati karya-Mu yang luar biasa, dan kami siap belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sejahtera selalu dan penuh damai sejahtera. Saya percaya kalau perlindungan Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau penyertaan Tuhan itu boleh selalu terjadi dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Nah, hari-hari ini banyak hal yang sedang kita hadapi. Hari-hari ini banyak sesuatu yang tidak ada dalam rencana kita yang sedang terjadi. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendapatkan yang namanya kuasa kerajaan Allah. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin sekarang ini kita sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali berita-berita yang tidak enak. Banyak sekali berita-berita yang kita dengar, yang kita belum tahu kebenarannya. Tapi itu justru mengganggu hati dan pikiran kita, dan membuat kita mulai merasa ketakutan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau minta satu untuk kita bisa lakukan bersama-sama. Jangan lagi stres, jangan lagi takut, karena justru dengan kondisi yang seperti ini, yang ada di sekitar kita, itu perlindungan Tuhan semakin nyata. Memang mungkin seolah-olah kok Tuhan nggak tolong saya, kok Tuhan nggak lindungi kita. Tetapi ada satu perkara yang kita harus ketahui bersama, bahwa Tuhan Yesus dengan kasih anugerah serta perlindungannya yang luar biasa akan selalu ada buat kita bersama. Oleh karena itu, mari saya menghimbau Bapak semua, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk tetap tenang dalam menghadapinya. Karena kita tahu bahwa Alkitab juga menuliskan di dalam Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bawa hati kita masing-masing menjadi hati yang gembira, karena itu justru obat yang paling manjur dari apapun juga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita terbawa. Apapun yang terjadi, problema, masalah, keadaan apapun juga, bawa hati kita tetap gembira. Karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh diri kita masing-masing. Makanya kita diingatkan kembali di dalam ayat Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Kita senantiasa harus bisa membuat hati kita, hati dan pikiran kita tetap gembira. Karena dari sanalah terpancar yang namanya kehidupan. Hati yang baik, hati yang tenang, itu tidak akan terganggu oleh perkataan kita yang sia-sia. Dan biarlah kita selalu memperkatakan akan kebenaran firman Tuhan. Kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini memang sangat mempengaruhi. Sangat-sangat mempengaruhi. Saya harus jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara. Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya sendiri aja sebagai hamba Tuhan juga merasa dipengaruhi. Tetapi saya belajar, kalau kitanya mengerti akan rencana Tuhan, justru disitulah kita akan melihat betapa besar dan cinta kasih Tuhan terhadap umat kesayangannya. Tetapi itu tergantung dari respon kita pribadi lepas pribadi. Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk membuktikan karyanya dalam hidup kita masing-masing. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita tidak pernah bisa pikirkan itu. Kita tidak bisa tahu itu. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang indah itu pasti akan terjadi. Kita tahu kan, di dalam salah satu syarat protokol kesehatan adalah social distancing. Nah, mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan.
Social distancing artinya satu dengan yang lain tidak boleh berdekatan. Social distancing artinya kita harus bisa menjaga jarak satu dengan yang lain. Nah, justru disitulah terkadang kita berpikirkan, kok begitu ya? Kenapa kita tidak boleh berdekatan? Ingat, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain, Tuhan ingin dekat kepada kita. Tuhan ingin selalu ada bersama dengan kita. Ketika peraturan itu dikeluarkan, saya sangat terlalu percaya rencana Allah yang begitu besar mengembalikan kasih-Nya kepada kita. Agar ketika kita dekat dengan pribadi Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik, yang sanggup mengajarkan kembali kehidupan dalam firman Tuhan, itu adanya benar. Kenapa? Sebab di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat yang pertama dengan jelas dituliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau hidup kita ada bersama dengan Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah terlalu lama mungkin tanpa kita sadari, kita jauh dari Tuhan. Tapi justru hari-hari ini, di tengah masa pandemi ini, Tuhan ingin menunjukkan, Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Makanya ketika kita dekat dengan Tuhan, pengajaran Tuhan semakin banyak terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105 dituliskan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya mengajarkan, menunjukkan, menuntun kita. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, firman itu pelita bagi kaki kita. Firman itu pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalanku. Kemanapun kita berada dan kemanapun kita berjalan, kebenaran firman Tuhan sanggup membuat kita terus hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan terjadi kepada kita. Begini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pengertiannya, jika kebenaran firman Tuhan dipelajari dengan tekun dan dilakukan secara konsisten, maka itu akan mengubah cara berpikir orang percaya yang telah lama diracuni oleh cara pikir dunia, sehingga dapat berpikir, berperasaan, dan bertindak tidak seperti Tuhan. Justru kita berpikir, berperasaan, bertindak secara duniawi. Tapi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa, kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Terlebih lagi, satu hal yang harus kita ketahui, jika kita terikat dengan daya tarik dunia ini, kita tidak akan pernah diubah, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Makanya, respon kita itu sangat diperlukan, agar kita sanggup melakukan yang baik. Di dalam Alkitab dituliskan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap orang percaya untuk berdoa Bapa kami. Salah satu kalimat di dalam doa Bapa kami adalah seperti ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ternyata di sini Tuhan sangat ingin untuk memperbaiki kondisi dunia ini yang sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya apa? Dunia ini sudah rusak. Dan Tuhan ingin merubah itu semua melalui orang-orang yang disayanginya. Yaitu kita semua, orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dunia rusak sebagai akibat dari ketidaktaatan serta kejatuhan manusia di dalam dosa. Sehingga yang terjadi di dalam dunia sekarang ini banyak ketidakbenaran di segala aspek kehidupan manusia. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang terus diajarkan kepada kita, kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan menjamin ketika kuasa kerajaan Allah hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka disitulah kebenaran yang akan memerintah dalam hati manusia. Buktinya di mana? Buktinya di mana? Satu hal yang luar biasa. Kehidupan kita terus ada
bersama dengan Tuhan, menikmati karyanya yang luar biasa. 1 Korintus 4 ayat ke-20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sekali lagi saya ulangi. 1 Korintus 4 ayat ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, itu benar. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar diperkatakan, tetapi kehadiran kerajaan Allah dalam hidup manusia dampaknya sangat besar. Bukan hanya perkataannya saja, tetapi juga kuasanya yang sangat besar dan sanggup merubah pola hidup manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, nubuatan-nubuatan dari Nabi Yesaya banyak berbicara tentang penghukuman, tetapi tidak pernah tanpa disertai oleh sebuah harapan pemulihan. Karena ciri khasnya adalah menjurus kepada yang namanya keselamatan. Di sini salah satu yang ditulis oleh Nabi Yesaya adalah di Yesaya 32 ayat 15 sampai 18. Yang dituliskan demikian, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 18, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatannya yang aman. Luar biasa. Luar biasa, nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran dan berkat pasti akan terjadi apabila Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang-orang percaya yang merindukannya. Dan Roh Kudus akan bekerja memerintah di dalam hati mereka. Mari, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita hari-hari ini, justru harus bisa merasakan kehadiran kuasa kerajaan Allah terjadi dalam segala aspek kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Maka daripada itu, kita sebagai orang yang percaya, kita mempunyai peranan yang sangat penting di hari-hari ini. Peranan yang sangat Tuhan inginkan boleh terjadi dalam kehidupan kita untuk menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Sehingga akan terjadi transformasi di dalam segala aspek kehidupan manusia di dunia ini. Bangsa, bahkan negara yang kita kasihi, Indonesia. Mengapa dikatakan orang-orang percaya sangat penting? Orang-orang percaya punya peranan yang penting. Sebab kerajaan Allah dan kuasanya hanya bisa dimiliki oleh pribadi yang sungguh-sungguh mau melepaskan dirinya dari perbuatan dosa dan rajin berdoa serta berusaha menghadirkan manifestasi rohani dan kuasa kerajaan Allah dalam dunia sekarang ini. Ini tugas kita. Bukan hanya tugas saya, tapi tugas Bapak Ibu Saudara semuanya. Tugas kita adalah menghadirkan kuasa dan kerajaan Allah dalam dunia ini. Dengan demikian, kehadiran kerajaan dan kuasanya dapat menghancurkan pekerjaan si jahat, memulihkan, menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, serta menyatakan kebenaran dalam kehidupan orang yang bertobat, menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Mari kita lakukan itu. Sehingga bukti dari kerajaan Allah dan kuasanya itu bisa terjadi di dalam dunia ini. Dan membuat semua orang merasakan ketenangan hatinya. Nah, kalau sudah demikian, apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya? Kita mesti ngerjain apa ini? Kita mesti lakukan apa? Semua sudah kita lakukan. Seolah-olah kan kita berpikir seperti itu. Seolah-olah kita berpendapat, aku sudah kerjakan ini kok. Aku rajin baca Alkitab, aku rajin memuji dan menyembah Tuhan, aku rajin berdoa. Tapi masih ada apa lagi yang harus kita kerjakan? Markus 12
ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Ini merupakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Sikap hati orang yang percaya hanya dapat menghadirkan kuasa dan kerajaan Allah dalam hidupnya. Makanya, kenapa tadi di Amsal dituliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mungkin kita bukan ahli, mungkin kita nggak tahu siapa, tapi yang ketika kita bisa menjaga hati kita, justru disitulah kita bisa membawa kehidupan dimanapun kita berada. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sangat mudah, tetapi mengasihi Tuhan yang bagaimana yang Tuhan inginkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali lihat di dalam Markus 12 ayat 30 yang dituliskan demikian. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Artinya apa? Tuhan sangat ingin semua orang percaya dan sudah menerima keselamatannya mengasihi Dia dengan setia, menghormati, menghargai, sehingga orang percaya sungguh-sungguh selalu merindukan persekutuan dengannya. Dan akibat dari semua itu, akibat dari semuanya itu menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai standar kehidupannya dan berusaha dengan sekuat tenaganya, sekuat kekuatannya untuk menuruti kehendaknya. Kita bisa gampang berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi sampai sejauh mana? Buktinya di mana? Kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Allah itu adalah pribadi yang sangat baik. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia tidak minta apa-apa. Dia cuma minta, kasihilah aku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan lain sebagainya. Mari, hal pertama yang harus kita lakukan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Sebagai orang percaya, kita juga dituntut selain untuk bisa mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi semua orang, dan tidak hanya orang yang seiman saja, tetapi juga orang-orang yang mungkin memusuhi kita, orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Di dalam Markus 12 ayat 31 dituliskan, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Yes, ini sesuatu yang luar biasa. Rasa kasih kita sebagai orang yang percaya kepada sesama harus didasarkan atas standar kebenaran firman Tuhan. Dengan cara demikian, kita tidak boleh lagi berkompromi dengan hal-hal duniawi, tapi kita justru harus bekerja sama dengan kekudusan Allah, kehendaknya, standar akan kebenaran yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bahkan di kalimat terakhir dituliskan, tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau kita bisa melakukan ini, saya percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan lagi stres, jangan lagi takut, jangan lagi apa Tuhan gak menyertai kita,
Apa Tuhan nggak ada bersama kita di tengah masa pandemi COVID ini? Enggak, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan selalu ada senantiasa buat kita sampai selama-lamanya. Hari-hari ini, mari kita semua mulai mempersiapkan diri kita dengan menantikan penggenapan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus dengan dahsyat. Janji Tuhan ini akan tergenapi apabila kita semua orang percaya memiliki yang namanya kelaparan rohani. Makanya nggak salah, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, Tuhan akan mencurahkan dengan dahsyat. Dia memerintah sebagai Raja dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, transformasi secara besar-besaran itu pasti akan terjadi. Yesaya 32 ayat 17 sampai 18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang tinggi, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ternyata kerajaan Allah yang terdiri dari kuasa, ketika dinyatakan, ketika Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi transformasi, membuat kemuliaan Allah semakin nyata dalam hidup semua orang, bahkan semua bangsa dan negara kita Indonesia. Dunia ini sudah kehilangan segalanya, terutama kasih. Untuk itu, kita harus berusaha menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Dan diperlukan ketaatan mutlak seperti seorang anak kecil. Dan juga dituntut kesetiaan serta pengabdiannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam atau mutiara yang mahal harganya. Merupakan salah satu yang paling berharga dalam hidup ini. Sehingga pengorbanan seberat apapun tidak pantas dilakukan untuk memperolehnya. Tapi kita harus melakukan yang terbaik, yaitu taat dan setia. Ayat terakhir 2 Timotius 1, ayat yang ke-7 dituliskan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan lagi takut dan khawatir akan kejadian hari-hari ini. Mungkin kita bisa susah atau sengsara, tetapi percayalah upah yang kita terima itu sangat indah. Mungkin kita sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita sudah ditinggalkan oleh pribadi-pribadi yang dekat dengan kita. Tapi justru itu kita harus lebih bangkit bersama dengan Tuhan. Karena kuasa kerajaan Allah itu pasti terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebagai yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Mari kita pikirkan baik-baik. Bayangkan dan renungkan. Bayangkan dan renungkan ketika kita sudah ada di surga. Lalu flashback ke kehidupan di dunia ini. Maka semua pergumulan dan penderitaan yang kita alami menjadi tidak ada artinya. Bertahanlah, berjuanglah, lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita pasti bisa mengalahkan semuanya. Karena kasih Allah yang begitu besar itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bapa, Engkau adalah pribadi yang benar-benar baik, selalu memperhatikan akan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau kami mampu. Karena itu ampuni kami semua Tuhan. Ketika kami masih berpikir, ketika kami masih bekerja, berjalan seolah-olah dengan cara dunia. Tapi ketika Engkau ajarkan kepada kami tentang kuasa kerajaan Allah, kami semakin tahu bahwa Allah yang kami sembah itu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari ini. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami dalam keadaan dan kondisi apapun juga. Terima kasih. Semuanya ini kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami, pimpin kami, lakukan yang terbaik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.